Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kuantitatif adalah angket. Sebagaimana saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya, angket itu merupakan daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh data atau informasi yang disebarkan kepada seluruh responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam angket merupakan intisari, ya, intisari atau pokok-pokok dari landasan teori yang kita pakai, variabel yang akan diteliti. Sebelum membuat angket, maka harus dibuat kisi-kisi terlebih dahulu untuk memudahkan kita di dalam membuat angket. Contoh misalkan, ya, ini dalam penelitian ini bisa dipakai untuk pengembangan masyarakat Islam, meneliti masyarakat Islam boleh dalam PMI, ini jurusan PMI ya, prodi PMI misalnya. Ini nanti yang bahasa Arab ya disesuaikan teorinya apa ya. Ini variabel X-nya itu tentang pengetahuan agamanya, variabel Y tentang sikap keagamaan. Pengetahuan agama itu indikatornya apa? Pengetahuan tentang fikih, tauhid, muamalah dan sebagainya. Kita buatlah kisi-kisi pokok-pokoknya saja dari landasan teori yang sudah kita pakai. Fikih misalkan, tentang fikih itu nanti soal nomor 1 sampai 5, tentang tauhid 6 sampai 10, tentang muamalah 11 sampai 15. Ini hanya sekedar contoh ya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri sesuai dengan variabel yang kalian teliti, indikator yang kalian tentukan itu apa berdasarkan teori yang sudah kalian buat. Oke. Yang kedua, sikap keagamaan. Sikap keagamaan nanti kalian buat yang dimaksud dengan sikap keagamaan itu apa ya? Apakah ibadahnya saja? Ibadah itu nanti meliputi sholat apa dan sebagainya itu. Sholat itu apakah sholat, zakat, puasa dan sebagainya kan gitu. Ya, nanti tentang sholat satu soal, misalkan zakat satu soal, tentang puasa boleh 1 sampai 5 gitu. Tentang kejujuran 6 sampai 10, keteladanan 11 atau tanggung jawab dan sebagainya silahkan. Ini sekedar ancer-ancer saja, sekedar contoh. Untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti dalam membuat instrumen yang berupa angket. Ya, instrumen yang berupa angket. Nah, di dalam membuat angket itu nanti ya, yang sudah angket itu nanti ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup nanti pada umumnya paling banyak adalah berupa tertutup. Tertutup itu berarti jawabannya sudah disediakan. Kalau terbuka berarti jawabannya belum disediakan. Responden menjawab bebas. Nah, ini kita sudah tentukan ini nanti. Yang paling populer dipakai adalah dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert itu pedomannya harus ganjil. Jawabannya 3, 5, 7 boleh. Tapi yang paling populer dan paling mudah dan berstandar adalah 5. 5 itu boleh kalian menggunakan kata-kata sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat sesuai, sesuai, tidak tahu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai, sangat baik, baik, biasa, tidak baik. Nah, itu aja. 5 tingkatan. Setiap tingkatan misalkan sangat setuju kita kasih skor 5, setuju skornya 4, ragu-ragu tidak, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat setuju 1. Gitu aja nanti. Nah, dari skor-skor itu nanti dikumpulkan, ya itulah nanti yang akan diolah dengan ilmu statistik. Itu skalanya gitu. Skalanya itu nih. Bisa pilih salah satu atau kalian punya pendapat lain, punya alternatif lain, boleh, silakan. Nah, contoh angket misalkan. Contoh ya, contoh ini.
sebagai seorang muslim menguasai pengetahuan tentang fikih merupakan pengetahuan yang sangat mendasar. Ini pernyataan. Kemudian kalian kasih jawaban. Alternatif ini ada 5. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah ini nanti biar dipilih oleh responden. Contoh ya satu saja, nanti kembangkan sendiri. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh variabel Y, kedisiplinan melaksanakan ibadah sholat merupakan cerminan kepribadian seorang muslim. Sama, sangat setuju, dan seterusnya. Itu contoh angket. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, ini ya cara membuatnya. Cara membuat angket itu, kalau sudah ada kisi-kisinya, buatlah suatu kalimat yang cocok dijawab dengan salah satu alternatif jawaban. Kalau jawabannya ya bisa juga ini tadi, gitu. Sangat setuju ya, kalimat sangat setuju itu kalimatnya kira-kira ya bagaimana? Setuju tentang apa? Tentang fikih. Sebagai seorang muslim menguasai pengetahuan tentang fikih merupakan pengetahuan yang sangat mendasar. Buatlah kalimat yang kira-kira kalau dijawab ini itu cocok. Itu caranya ya. Jadi buatlah kalimat yang cocok dijawab dengan salah satu alternatif jawaban. Yes, itu caranya. Makanya ya di sini letak yang paling sebenarnya inti kesulitan dari penelitian kuantitatif itu adalah angket. Angket dibuat berdasarkan teori-teori yang ada pada teori-teori yang sudah saya jelaskan kemarin. Landasan teori kita ambil intisarinya, kita simpulkan atau kita buat indikator-indikator. Dari indikator itu kita tuangkan dalam bentuk pertanyaan yang disebut dengan angket. Oke. Ya, nanti kita bahas lagi juga boleh ya. Apabila angket tadi yang kita buat melalui berdasarkan teori-teori yang kita tuangkan dalam kisi-kisi kemudian kita buat dalam bentuk pertanyaan, apabila sudah jadi, bukan berarti angket itu serta-merta bisa langsung kita gunakan untuk penelitian. No, tidak bisa. Angket tersebut harus digunakan, harus melalui uji terlebih dahulu. Uji apa? Diuji mengalami uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu apa? Nah, ini perlu saya jelaskan. Uji validitas itu adalah uji kevalidan. Valid itu artinya sokeh atau benar. Maksudnya apa? Kalau kita meneliti tentang fasilitas pembelajaran, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa mengukur tentang fasilitas pembelajaran. Maka soal-soal pertanyaan yang dimunculkan harus yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran. Jangan sampai kita mau meneliti fasilitas pembelajaran tapi yang kita tanyakan itu tentang harga beras, harga sembako, jarak rumah, maka itu sudah melenceng, tidak valid. Itu ya, salah satu contoh. Valid di sini adalah sahih. Sahih artinya benar. Benar artinya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, validitas kesahihan ini ada dua macam. Yang pertama, logical validity. Yang menentukan itu nanti adalah pakar ahli. Ya, pakar ahli. Yang biasanya cukup diwakili oleh pembimbing. Oh, angketmu ini sudah valid, sudah betul. Oh, ini kurang, ini kalimatnya dibenahi. Oh, ini pertanyaannya tidak mengena.
itu namanya uji validitas secara logis, secara ilmu, secara nalar yang dilakukan oleh ahli atau pakar. Yang kedua itu validitas empiris. Empiris artinya lapangan, pengalaman langsung, yaitu diuji cobakan dulu ke lapangan. Oke, saya kasih ilustrasi lagi supaya lebih jelas. Valid itu artinya soke itu tepat. Kalau kita mau meneliti atau mengukur, mencari data, mengukur jarak, maka alat yang paling tepat untuk mengukur panjang atau jarak itu namanya apa? Meteran. Karena meteran itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, dipakai di mana saja. Yang namanya 1 meter itu ya sekian. Jarak sekian. Mau di negara manapun, kapanpun, gitu, di negara manapun, gitu, itu yang namanya 1 meter itu 100 cm. Sekian kira-kira, gitu. Itu valid namanya. Alat untuk mengukur jarak namanya meteran. Meskipun ada cara lain untuk mengukur jarak. Pakai apa? Pakai depa, berapa jengkal, berapa kilan, berapa langkah, berapa hasta, berapa dirok, jaraknya berapa dirok. Makanya fikih zaman dulu itu ukurannya dirok. Ya, dirok ukurannya. Nah, dirok tiap orang kan beda-beda. Nah, makanya dirok itu dikatakan alat ukur yang tidak valid. Jengkal itu alat ukur yang tidak valid. Ya, alat ukur yang tidak valid. Alat ukur yang paling valid untuk mengukur jarak adalah meteran. Alat ukur yang paling valid untuk mengukur panas adalah termometer. Kan begitu. Meskipun kita bisa mengukur dengan tangan. Wah, saya kira awake panas. Oh, anakmu anaknya panas. Kan begitu. Ya, valid itu tepat. Oke, valid tak lagi, kembali lagi pada validitas logical, validitas empirik. Kalau yang namanya validitas logis itu yang melakukan ahli atau pakar yang biasanya diwakili oleh pembimbing. Kalau validitas empiris itu harus dilakukan uji coba di lapangan, kemudian diolah dengan ilmu statistik, valid, tidak valid dan sebagainya. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliable itu artinya ajek. Ajek itu ya tidak berubah. Kapanpun, dimanapun, siapapun. Kalau meja itu panjangnya diukur 1,5 meter atau panjangnya 2 meter ya, panjang meja itu 2 meter. Besok diukur lagi ya 2 meter. Diukur di sini di Kabupaten Pati ya 2 meter, di Semarang ya 2 meter, di Jakarta 2 meter, dibawa ke Taiwan ya 2 meter, dibawa ke Hongkong, ke Jepang ya 2 meter. Siapapun, kapanpun, dimanapun, hasilnya tetap. Itu namanya reliable. Lah, angket yang mau kita pakai nanti, kecuali valid, tepat, harus ajek itu tadi, reliable. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, diuji cobakan ke lapangan terlebih dahulu. Hasilnya bagaimana? Ada ilmunya, namanya statistik yang dipakai untuk menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Ini caranya menggunakan ya. Nih. Kemarin ini sudah kalian copy semua caranya, gitu. Misalkan kita membuat angket, gitu. Angket tentang kedisiplinan belajar. Yang Y hasilnya prestasi belajar, gitu ya. Oke, kita variabel X saja dulu caranya, asal kalian paham. Tentang kedisiplinan belajar, ada berapa soal? Pertanyaan, nomor soal ini 1 sampai 10. Gitu kan? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Jumlah responden berapa? 20. Diuji cobakan pada 20 anak. Jadi kalian ini belum melakukan penelitian,
baru melakukan uji coba instrumen penelitian yang namanya angket. Angket itu nanti diuji validitasnya di lapangan. Disebarkan dibuat 10 soal. Nggak usah kela-kela, nanti kalian nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Diuji cobakan pada 20 orang. Kalau penelitian nanti lakukan pada 30 orang. Ini karena uji coba cukup 20. Hasilnya seperti ini. Soal nomor 1 dijawab C, skornya 3. Soal nomor 2 oleh responden nomor 1 dijawab E, skornya 1. Nomor 3 dijawab C, nomor 4 dijawab D. Ingat, tadi kan sangat setuju itu 5, setuju, nah itu A, B, C, D tadi dari skor ini. Nah, ya, dari skor ini. Sangat setuju itu 5, setuju itu. Kan gitu A, B, C, D jawabannya. Oke, diperoleh ini. Responden nomor 1 jawabannya ini, responden nomor 2 jumlahnya ini. Yes. Nih, ini jawaban-jawaban yang ada pada angket. Dengan berpedoman, kalau A itu 5, kalau B itu 2, kalau C 3, D 2, dan E 1. Diperoleh seperti ini. Jumlah masing-masing responden yang kita pakai untuk uji coba ini. Si A 21, responden nomor 2 37, nomor 3 33, responden nomor 20 34, dan seterusnya. Dijumlahkan ke bawah. Jumlah seluruh responden, skor seluruh responden. Soal nomor 1 jumlahnya 64, soal nomor 2 47, soal nomor 3, dan seterusnya. Ini sekedar contoh ya. Mestinya ini kalian pelajari dalam statistik nanti. Ini gambaran saja, nanti kalian bisa mencoba. Kemudian nomor 1, 2, 3, soal nomor 1 ini kita anggap sebagai X1. Nomor 2 X2, nomor 3 X3. Dikuadratkan tadi. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, dan seterusnya. Dijumlahkan ke samping sama, ke bawah sama. Kemudian jumlah ini kita anggap Y, ini total ini Y. Dikalikan X1 kali Y. Ini X1 kali Y. Berarti jawaban nomor 1, gitu, jawaban nomor 1 kali Y-nya berapa tadi? Y-nya berapa? Di 21. Gitu. Soal nomor 2 kali 21 tadi. Soal nomor 3 kali 21. Soal nomor 3 dan seterusnya. Nah, nanti secara otomatis kalian nggak usah ulik-ulik ini, yang lainnya ini nggak usah ulik-ulik sebab ini nanti dijelaskan. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Soal nomor 1 valid. Soal nomor 2 invalid atau tidak valid. Soal nomor 3 valid, soal nomor 4 valid, semuanya valid. Kalian kalau nanti menggunakan contoh ini, kalian tidak usah melakukan apapun, perubahan apapun kecuali ini yang saya kasih warna merah ini. Nah, ini nanti secara otomatis akan angka-angka di sini akan berubah. Ini tadi kan yang valid soal nomor 2 kan. Ini. Oke. Itu ya, soal nomor 2. Itu ya. Oh, valid ya. Oke, valid. Seandainya angka ini kita rubah, ini yang sini kita rubah. Nomor 9 misalkan kita rubah. Dari hasil kalian kita rubah. Ini dirubah 1 misalkan. Hasilnya gimana? Coba gitu. Berarti soal nomor 1 dan soal nomor 2 berubah. Nomor 2 yang tadinya valid menjadi invalid menjadi valid, soal nomor 9 menjadi invalid. Terus kita rubah lagi misalkan.
Ini 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Ini misalkan. Nah, ini. Yang invalid menjadi soal nomor 3 dan soal nomor 9 dan seterusnya. Nah, nanti tergantung hasil uji coba kalian dimasukkan ke sini, nanti kalian akan memperoleh hasil seperti ini. Ada yang valid, ada yang tidak. Secara teori yang boleh kita pakai untuk penelitian adalah soal-soal yang valid. Ya, soal-soal yang valid. Nah, di sini ada 2 yang tidak valid, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor berapa? Nomor 9. Apakah bagaimana? Boleh dibuang, boleh diganti. Gitu. Atau diperbaiki. Maka caranya bagaimana? Dikasih komentar. Untuk soal nomor 1, nomor 3 dan nomor 9, setelah diuji cobakan di lapangan ternyata hasilnya tidak valid. Namun setelah dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan, maka soal tersebut dan setelah dilakukan perbaikan dan dikonsultasikan dengan pembimbing, gitu kan, maka soal tersebut tetap bisa dipakai untuk penelitian. Itu caranya kasih komentar, gitu ya. Oke, itu untuk variabel X. Variabelnya ya begitu, sama saja nanti ini ya, variabelnya sama nih, caranya sama. Jadi kalian nanti tidak usah merubah yang lain. Jadi dari angket uji coba itu kalian masukkan di sini, nanti hasilnya di sini. Hasilnya ini. Nah, ini kebetulan valid semua. Kalau ternyata hasil kalian ternyata hasil kalian di sini kok ternyata hasil uji cobanya kok hasilnya begini, misalkan 2 2 2 2 2 2 2 2 1 misalkan gitu ya. 1 1 1 1. Nah, gitu. Nah, di sini insya Allah tidak valid. Loh, kok masih valid? Ya, dicobalah yang supaya tidak valid bagaimana. Ya. Ini 1 1 1 1 1 1 1. Oke. Valid enggak? Loh, kok masih valid? Masih ini jadi 1 1 saja. Invalid. Itu caranya. Ya. Dan nanti kalian bisa mencoba membuat berapa soal yang tidak valid, berapa 2 soal yang tidak valid, 3 soal yang tidak valid, tinggal merubah yang saya kasih warna merah ini. Bagian atas saja, yang lainnya tidak. Ya. Ini mestinya disampaikan pada waktu kalian belajar statistik pendidikan. Namun ini saya jelaskan karena materi ini saya kasihkan, saya kopikan pada kalian bagaimana cara menggunakannya. Jadi nanti untuk baik X maupun Y setelah angket jadi disebarkan jawabannya bagaimana, hasilnya dimasukkan ke sini. Yang Y juga begitu, yang X dimasukkan ke sini, yang X, yang Y dimasukkan ke sini. Nanti hasilnya ada berapa soal yang valid dan ada berapa yang tidak valid. Oke, ya. Kalian coba. Ini sebagai apa ya, semacam ya untuk persiapan mid semester itu nanti. Dari mid semesternya nanti kalian saya suruh membuat angket sekaligus dianalisis ya. Sekaligus dianalisis seperti ini. Berapa soal yang angket, yang valid dan berapa soal yang tidak valid. Supaya tidak terlalu panjang, saya ulang lagi tadi ya toh. Jadi sampai pada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu nanti dalam penelitian kuantitatif kalian membuat angket. Angket itu jumlah pertanyaan. Nah, angket supaya mudah membuatnya, kita buat kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi itu apa? Intisari dari landasan teori. Kita tuangkan, kita buat rumusan, kita
buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban, itu namanya angket. Cara-caranya tadi sudah saya jelaskan. Nah, angket kalau sudah jadi tidak serta-merta bisa digunakan, tetapi harus diuji cobakan terlebih dahulu ke lapangan. Setelah diuji cobakan ke lapangan, hasilnya diolah melalui statistik Excel seperti ini. Hasil angka-angkanya ditulis di sini, nanti bagaimana hasilnya. Nanti hasilnya ada yang valid, ada yang tidak valid. Gitu ya. Setelah angket itu jadi, barulah kita melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan angket. Jadi penelitian kuantitatif itu asal angketnya sudah jadi, itu sudah selesai sebenarnya. Sudah 80% atau 90%. Karena apa? Kalau angket sudah disebar, masuk, udah jadi. Ada kesimpulan, penelitian selesai. Gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan pada pertemuan ini, pada video ini ya. Kalian pelajari berulang-ulang, nanti kalian bertanya boleh ya. Karena ini ya memang kondisi sudah begini, gimana lagi. Kalian ulang-ulang lah pokoknya. Saya buat singkat-singkat supaya kalian tidak bosan. Jadi buat angket tidak harus langsung dipakai, tapi harus diuji cobakan, uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, tadi baru uji validitas. Yang uji reliabilitas nanti secara otomatis di sini di bawah belakang di sini ini instrumen reliable artinya itu layak apa ajek. Nah, reliable nanti dibuat nomor soal ganjil dan genap, jumlah ganjil dan jumlah genap diolah dengan statistik, hasilnya ini. Cuman pertanyaannya, kalian sudah pernah belajar statistik atau belum? Di samping ini bukan pokok bahasan dalam metodologi, ini pokok bahasan dalam statistik. Tapi saya sekedar mengingatkan kalau kalian sudah pernah belajar statistik, kalau belum ya ben-ben ngerti, biar tahu seperti ini loh statistik itu nanti. Oh, sudah berbunyi reliable, di sini ada berbunyi berapa yang valid dan berapa yang tidak valid. Begitu, tolong dipelajari berulang-ulang, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.